Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Betty Rahmawati, praktikan Lab Sistem Informasi Manajemen sesi Kamis kelompok 24. Ini saya akan menjelaskan tentang modul 3 yaitu Dreamweaver. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Di pendahuluan ada latar belakang. Di paragraf pertama menjelaskan tentang sistem informasi manajemen. Di paragraf kedua tentang Dreamweaver dan intinya ini ada di paragraf ketiga, yaitu dalam laporan praktikum ini itu membahas tentang suatu sistem Dreamweaver untuk peminjaman buku di perpustakaan, di mana hal ini digunakan untuk mengetahui bagian-bagian apa saja yang ada pada sistem informasi peminjaman buku di perpustakaan. Hal ini juga dapat digunakan untuk memudahkan kita dalam membuat suatu web dan memudahkan untuk mendesain web tersebut. Kemudian ada rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya bagaimana langkah-langkah dalam membuat situs web menggunakan aplikasi Dreamweaver untuk peminjaman buku di perpustakaan. Kemudian ada tujuan praktikum. Di tujuan praktikum ada 3, yaitu yang pertama untuk mengetahui tampilan-tampilan apa saja yang ada pada web sistem informasi peminjaman buku menggunakan aplikasi Dreamweaver. Yang kedua untuk mengetahui komponen apa saja yang ada dalam pembuatan sistem informasi pinjaman buku dengan Dreamweaver, dan yang ketiga untuk mengetahui fungsi aplikasi Dreamweaver pada pembuatan sistem informasi peminjaman buku di perpustakaan. Di bab 2 ada tinjauan pustaka, kemudian langsung lanjut saja di bab 3. Bab 3 ini ada langkah-langkah pengerjaan. Jadi studi kasusnya itu seperti ini. Seorang petugas perpustakaan yang kelelahan akibat mendata setiap mahasiswa yang meminjam buku dengan cara manual. Hal ini tuh dinilai oleh petugas perpustakaan itu kurang tepat karena membuang-buang waktu dan sering terjadi kelelahan dalam input data. Karenanya, sebuah perpustakaan kampus melakukan pembaruan sistem untuk memperoleh informasi data peminjaman buku oleh mahasiswa setiap bulan dengan sistem basis data agar informasi yang didapat ini lebih cepat, efisien, efektif, dan akurat. Dalam pembuatan proses sistem basis data diperlukan Dreamweaver agar pembuatan basis data ini menjadi lebih mudah. Langkah-langkah dalam pengerjaan menggunakan Dreamweaver, yang pertama kita harus mengaktifkan Apache dan MySQL di SunPP. Kemudian di kedua buat folder dengan nama sesuai nama pada database di htdocs dan buat folder gambar di dalam database tersebut. Kemudian di ketiga membuka database yang telah dibuat di localhost. Lalu klik menu privilege dan klik add user. Yang ketiga, dalam add user, isi user dengan peminjaman buku, host, pilih lokal, dan password isi 123456. Lalu check all global privilege, klik go. Kemudian yang kelima yaitu dengan membuka aplikasi Dreamweaver dengan mengeklik PHP. Keenam, ubah tampilan desain menjadi klasik. Yang ketujuh, klik site, kemudian new site, isi site nama sesuai database, kemudian local site folder, pilih folder dalam htdocs. Kemudian di ke-8, yaitu mengklik server, klik tanda plus, isi data sebagai berikut. Server namanya ini diisi sesuai nama database. Kedua, connect using, pilih lokal atau network. Server pilih folder sesuai nama database di htdocs. 9 yaitu klik advance pada server dan ganti server model dengan PHP MySQL, lalu save dan centang testing. 10 yaitu klik advance setting, pilih default image folder dengan folder gambar pada folder database, lalu save. Ke-11 yaitu klik plus pada database dan klik MySQL connection. Connection namanya diisi koneksi dan MySQL servernya ini localhost. Username-nya diketik root, database-nya pilih folder database, tes, lalu OK. Ke-12 yaitu insert tabel. Isi row dan kolom 4, lalu OK. Pilih center pada elect dan buat ukuran dan bentuk tabel sesuai yang dikehendaki. Kemudian mix tabel sesuai desain, blok tabel, dan ganti dengan warna sesuai warna map. Ke-13 yaitu buat tampilan awal dengan kalimat pembuka dan link halaman terakhir dengan cara blok teks dan cantumkan nama link PHP, cantumkan gambar dengan membuka folder gambar, lalu drag ke tabel, save as dengan nama index PHP dan save as lagi dengan nama home PHP. 11. Klik binding lalu plus, recorders query, isi nama dengan mahasiswa, connection dengan koneksi, dan tabel dengan mahasiswa.
Kemudian oke, lakukan langkah yang sama untuk entitas lainnya. Yang ke-15 yaitu membuat halaman login dengan cara insert, form, kemudian klik form lagi, kemudian text field, isi tabel dengan username dan password, lalu insert form button, oke, beri nama di setiap kolom, ganti nama submit menjadi login, ganti tipe kolom password dengan password. Kemudian di 16, klik insert, data object, user authentication, login user validate using. Koneksinya diisi koneksi, tabelnya mahasiswa, username-nya nama mahasiswa, passwordnya npm, if login success, diisi success PHP, if login fail diisi gagal.php, save as login.php. Kemudian di 17, buat tampilan gagal login dengan menambahkan kata login Anda tidak berhasil dan save menjadi gagal PHP. 18, buat halaman sukses login ini serta cantumkan setiap link dan save menjadi sukses. Buat tampilan input gudang dengan cara insert, data object, insert record, record inserted from wizard. Connection ini koneksi, tabelnya diisi buku. After inserting, go to databuku.php, kemudian oke, ganti value, submit dengan input, save as input buku.php, lalu langkah yang sama untuk entitas lain. 20. Untuk entitas yang memiliki atribut dengan tampilan menu di database MPP, ubah display as menu untuk setiap atribut. Pilih populate menu items dengan from database. Pilih recorded sesuai entitas, kemudian oke. Ke-21 yaitu membuat tampilan data dengan insert, data object, dynamic data, dynamic tabel. Record nya buku, show pilih all records, oke, save as data buku PHP. Lakukan langkah yang sama untuk entitas lainnya. Kemudian di 12, langkah 12 yaitu buat tampilan logout dengan klik insert, data object, user authentication, kemudian logout user, when done go to isi dengan home PHP. Kemudian di bab 4 ada hasil dan pembahasan. Pertama ada output program sistem informasi peminjaman buku di perpustakaan. Adapun output program pada sistem informasi peminjaman buku di perpustakaan ada sebagai berikut. Ini yang pertama ada tampilan home PHP. Seperti ini, ada home, about, login, help. Kemudian di sini ada tulisan selamat datang di sistem informasi peminjaman buku. Di paling atas ada selamat datang di perpustakaan UPN Veteran Jatim. Kemudian ada tampilan login seperti pada gambar. Di sini ada penambahan username sama password kalau sudah login. Terus ada tampilan gagal. Tampilan gagal di sini ada tambahan login Anda tidak berhasil jika username atau passwordnya ini salah. Kemudian ada tampilan sukses. Kalau username sama passwordnya ini diisi sesuai dengan data, maka tampilan ini akan sukses. Dan seperti ini, ada input, buku, ada kartu, mahasiswa, pegawai, perpustakaan. Di datanya ada buku, kartu, mahasiswa, pegawai, dan perpustakaan. Kemudian di tampilan input buku, seperti pada gambar, ada nomor buku, NIK, judul buku, penerbit, tahun terbit, dan pengarang. Kemudian di tampilan data buku ini, ada macam-macam judul buku, terus ada penerbitnya juga, tahun terbit, dan pengarangnya. Kemudian di tampilan input kartu ini, kalau kita mengklik kartu, maka akan ada di sini nomor kartu pastinya, nomor perpustakaan, NIK, nama peminjam, tanggal, dan tanggal kembali. Kemudian di tampilan ini merupakan di tampilan data kartu, ini ada nomor kartunya berapa, nomor perpustakaannya, NIK, nama peminjam, tanggal, dan tanggal kembalinya. Kemudian di tampilan input mahasiswa sendiri, kalau kita mengklik akan muncul NPM kita, nomor perpustakaan, nama mahasiswa itu, alamat mahasiswa, jurusan, nomor telepon mahasiswa. Kemudian di tampilan data mahasiswa di sini ada beberapa nama data mahasiswa yang telah meminjam. Di sini ada tabel NPM, nomor perpustakaan, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, jurusan, sama nomor telepon mahasiswa. Kemudian ini ada gambar tampilan input pegawai. Di sini ada pastinya NIK, ada nama pegawai, dan nomor telepon pegawai. Kemudian ada tampilan data pegawai. Di tampilan data pegawai di sini akan memunculkan nama-nama pegawai. Di sini ada NIK-nya berapa, nama pegawainya siapa, dan nomor telepon pegawainya ini berapa.
Kemudian di sini ada tampilan input perpustakaan. Kalau kita mengklik perpustakaan, maka akan muncul nomor perpustakaannya. Kita dapat milih, terus nama perpustakaan sama alamat perpustakaannya. Kemudian di ini ada gambar tampilan data perpustakaan, ada nomor perpustakaan, nama perpustakaan, dan alamat perpustakaan. Kemudian ada tampilan about. Di tampilan about ini kalau kita mengklik icon about ini, maka akan muncul suatu kata, Perpustakaan UPN Veteran Jawa Timur ini telah membuat sistem informasi peminjaman buku untuk memudahkan pegawai dalam mengakses data sistem peminjaman buku. Tapi kalau kita kliknya ini help, maka tampilannya seperti ini akan muncul kata apabila pengunjung perpustakaan mengalami kendala, silakan hubungi nomor di bawah ini. Jadi kayak call centernya gitu kalau ada emergensi. Kemudian di tampilan logout, kalau kita mengklik logout maka akan muncul kembali ke halaman awal tadi, tapi di sini ada penambahan kata selamat berkunjung kembali sama terima kasih telah meminjam buku di perpustakaan UPN Veteran Jawa Timur. Kemudian yang kedua ada analisa output. Di analisa output ini yang pertama ada analisa output tampilan home. Pada tampilan home PHP menampilkan tampilan awal dari website yang dibuat. Apabila kita melakukan klik pada home, maka akan muncul tampilan selamat datang di sistem informasi peminjaman buku. Kedua yaitu ada analisa output tampilan login. Pada tampilan login PHP terdapat kolom username dan password dari mahasiswa untuk masuk ke sistem peminjaman buku. Mahasiswa melakukan login dengan menggunakan username dan password yang terdapat di data localhost. Apabila telah mengisi username dan password, mahasiswa bisa mengklik submit. Kemudian ada analisa output perbedaan tampilan sukses dan gagal. Pada tampilan sukses dan gagal, sama-sama login menggunakan username dan password. Jadi di sini perbedaannya terdapat pada ketika kita klik submit. Pada tampilan gagal ini, apabila tidak berhasil login, maka akan muncul kata login Anda tidak berhasil. Sedangkan pada tampilan sukses, apabila berhasil login, maka akan terdapat input dan data yang terdiri dari data buku, kartu, mahasiswa, pegawai, dan perpustakaan. Kemudian ada analisa output tampilan input buku. Pada tampilan input buku terdapat beberapa kolom yang harus melakukan input, diantaranya adalah kolom nomor buku, NIK, judul buku, penerbit, tahun terbit, dan pengarang. Kemudian di analisa output tampilan data buku, pada tampilan data buku ini diperoleh data hasil pada kolom input buku. Ada nomor buku 01, NIK 1121, judul buku pengetahuan bahan teknik, penerbit Gramedia, tahunnya 2002 oleh pengarang Dewi. Dan pada nomor buku 02, NIK 1122, judul buku manajemen lingkungan, penerbit Erlangga, tahun terbit 2000 oleh pengarang Surya. Analisa output tampilan input kartu. Pada tampilan input kartu terdapat beberapa kolom yang harus melakukan proses input data. Di antaranya adalah kolom nomor kartu, nomor perpustakaan, NIK, nama pinjam, tanggal, dan tanggal kembali. Kemudian ada analisa output tampilan data kartu. Pada tampilan data kartu diperoleh hasil data pada kolom input kartu. Pada nomor kartu TI02 terdapat nomor perpustakaan FT10 dengan NIK 1122, nama pinjamnya Sugeng, tanggalnya ini Maret 2021 dan tanggal kembalinya 7 Maret 2021. Sedangkan pada kartu TI07 terdapat nomor perpustakaan FTI, NIK-nya 1121, nomor pinjam Ilham, tanggal 1 Maret 2021 dan tanggal kawinnya 6 Maret 2021. Apabila input tampilan analisa output tampilan input mahasiswa. Jadi pada tampilan input mahasiswa ini terdapat beberapa kolom yang harus melakukan proses input data. Di antaranya adalah kolom NPM, nama perpustakaan, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, jurusan, dan nomor telepon mahasiswa. Analisa output tampilan dan mahasiswa. Pada tampilan data mahasiswa diperoleh hasil data pada kolom input mahasiswa. Pada NPM 1901 terdapat data nomor perpustakaan FTI, nama mahasiswa Bella, alamat mahasiswanya Magetan, jurusan TI, dan nomor teleponnya mahasiswa 081234248222. Sedangkan pada NPM 1902 terdapat data nomor perpustakaan FT10, nama mahasiswanya Sania, alamat mahasiswanya Bojonegoro, jurusan Tekim, dan nama telepon mahasiswanya 081234567890. Kemudian ada analisa output tampilan input pegawai. Pada tampilan input pegawai terdapat beberapa kolom yang harus melakukan proses input data. Di antaranya adalah kolom NIK, nama pegawai, nomor telepon pegawai. Kemudian ada analisa output tampilan data pegawai. Pada tampilan data pegawai diperoleh hasil data pada kolom input pegawai. Pada NIK 1121 terdapat nama pegawai Betty dan nomor telepon pegawai 01236798099. Sedangkan pada NIK 1122 terdapat nama pegawai Ilham dengan nomor
open pegawai 081805203978. Kemudian ada analisa output tampilan input perpustakaan. Pada tampilan input perpustakaan terdapat beberapa kolom yang harus melakukan proses input data. Di antaranya adalah kolom nama perpustakaan, nama perpustakaan, dan perpustakaan. Kemudian ada analisa output tampilan data perpustakaan. Pada tampilan data perpustakaan ini diperoleh hasil data pada kolom input pegawai. Hasil data tersebut menunjukkan nama perpustakaan FTI, nama perusahaan Perpus TI, dan alamat perpustakaan Surabaya serta nama perpustakaan FT10, nama perpustakaan Perpus TI, dan alamat perpustakaan Surabaya. Kemudian ada analisa output tampilan about. Pada tampilan about PHP menampilkan tampilan about dari website yang dibuat. Apabila kita melakukan klik pada about, maka akan muncul tampilan perpustakaan UPN Veteran Jawa Timur. Telah membuat sistem informasi pinjaman buku untuk memudahkan pegawai dalam mengakses data sistem informasi peminjaman buku. Kemudian dianalisis output tampilan help. Pada tampilan help PHP ini menampilkan tampilan help dari website yang dibuat. Apabila kita melakukan klik pada help, maka akan muncul tampilan. Apabila pengunjung perpustakaan mengalami kendala, silakan hubungi nomor di bawah ini, yaitu 081929879800. Kemudian dianalisa output tampilan logout. Pada tampilan logout PHP ini menghasilkan tampilan logout dari website yang dibuat. Apabila kita melakukan klik pada logout, maka akan muncul tampilan terima kasih telah meminjam buku di perpustakaan UPN Veteran Jawa Timur. Selamat berkunjung kembali. Kemudian di bab 5 ini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan pertama yaitu pada hasil pembuatan web dengan menggunakan Dreamweaver terdapat 17 tampilan. Tampilan tersebut terdiri dari tampilan home, tampilan login, tampilan gagal login, sukses login, input buku, data buku, input kartu, data kartu, mahasiswa, data mahasiswa, tampilan input pegawai, tampilan data pegawai, tampilan input perpustakaan, tampilan data perpustakaan, tampilan help, tampilan about, dan tampilan logout. Kemudian di kesimpulan kedua, terdapat komponen-komponen yang terlibat dalam pembuatan sistem informasi pinjaman buku menggunakan Dreamweaver, yaitu menu bar, dokumen window, dokumen toolbar, panel group, CSS panel, dan property inspector. Kemudian fungsi aplikasi Dreamweaver ini yaitu membuat desain dan developer web pada sistem informasi pinjaman buku dikarenakan kemudian dalam penggunaan kita lakukan fitur ini dan juga penggunaan terhadap teknologi terkini. Kemudian saran dari laporan modul 3 ini, yang pertama sebaiknya penjelasan materi pada modul ini lebih rinci lagi agar mempermudah praktikan dalam belajar. Yang kedua, sebaiknya disediakan aplikasi untuk beberapa komputer dengan versi yang berbeda karena ada beberapa komputer ini yang tidak support, tidak mendukung dengan adanya aplikasi ini. Jadi yang ketiga yaitu sebaiknya penjelasan mengenai langkah-langkah penggunaan aplikasi Dreamweaver dapat dipaparkan secara lebih detail agar praktikan paham dan mudah mengerjakan studi kasus. Tampilan sukses dan gagal sama lagi menggunakan username dan password. Kemudian untuk pemrogramannya seperti apa, pembuatan Dreamweaver-nya seperti apa, untuk lebih lengkapnya atau lebih lanjutnya bisa dilanjutkan oleh partner saya, M. Ilham Sugeng Hamdani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Muhammad Sugeng Hamdani NPM 19029 ingin menjelaskan tentang cara pembuatan sistem informasi peminjaman buku dengan menggunakan Dreamweaver. Jadi yang pertama-tama kita siapkan itu yang perlu kita perlukan adalah file peminjaman buku yang sudah kita buat ini nama filenya harus sama dengan di localhost kalian. Nah, pastikan localhost kalian sudah terisi datanya dan sudah memiliki akses ke peminjaman buku di Dreamweaver. Selanjutnya, ketika sudah, jangan lupa aktifin SAM kalian. Nah, jika sudah, langsung ke Dreamweaver kalian. Di sini saya sudah membuat beberapa tampilan, yaitu ada index PHP, ada home PHP, login PHP, logout PHP, sukses PHP, input buku, input kartu, input mahasiswa, pegawai, perpustakaan, data buku, data kartu, data mahasiswa, pegawai, data perpustakaan, help, tampilan help, tampilan about, dan tampilan logout. Nah, jadi di sini untuk tampilan indeks ini merupakan tampilan awalnya semacam template, dan ini home. Ketika kita memencet home, ini merupakan tampilan awal berandanya selamat datang di sistem informasi peminjaman buku. Dan selanjutnya kita login menggunakan username dan password.
Apabila gagal, maka akan tampilan seperti ini, login Anda tidak berhasil. Dan apabila login Anda sukses, maka tampilannya bakal seperti ini. Oke, langsung saja kita menjalankan program. Jadi, yang pertama kita ke home. Nah, kita lihat menu home. Nah, di sini ketika kita memencet home, selamat datang di sistem informasi peminjaman buku. Lalu kita login dengan menggunakan username dan password. Dan ini harus sama di localhost. Jadi, saya menggunakan nama Bella, NPM-nya 19001. Lalu kita login. Nah, ini adalah untuk tampilan sukses login berhasil, tampilannya seperti ini. Jika gagal, maka tampilannya bakal seperti ini. Nah, login Anda tidak berhasil, jadi harus melakukan login ulang. Seperti itu. Nah, ini merupakan tampilan sukses login. Lalu di sukses login ini ada input data buku dan input data dan buku yang merupakan terdiri dari 5 entitas yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi ada entitas buku. Nah, di input buku ini terdapat kolom atau atribut yang sudah kita buat sebelumnya di localhost, yaitu nomor buku, nick, judul buku, penerbit, tahun terbit, dan pengarang. Untuk datanya, ini merupakan hasil oleh pegawai untuk melihat data-data buku apa saja. Jadi di sini nomor buku, ada nick 121, judul bukunya apa, pengetahuan teknik, penerbit Gramedia, tahun terbitnya 2002, dan pengarangnya Dewi. Nah, kembali. Begitu juga kartu. Di sini ada sesuai atributnya, nomor kartu, nomor perpustakaan, nick, nama peminjam, tanggal kembali. Lalu untuk datanya, nomor kartu TI12, TI02, nomor perpustakaannya FT10, nicknya 1122, nama peminjamnya Sugeng, tanggalnya peminjamnya itu 2 Maret 2021 dan tanggal kembalinya 7 Maret 2021. Selanjutnya ada input mahasiswa. Nah, di sini input mahasiswanya NPM 19001, nomor perpustakaan, nama mahasiswa, alamat, jurusan, nomor telepon. Untuk datanya ada NPM-nya 19001 tadi, nomor perpustakaannya FT1, Bella, alamatnya Magetan, jurusannya TI, nomor telepon. Nah, terus pegawai, input pegawai, di sini ada nick, ada nama pegawai, nomor telepon. Lalu di sini nicknya, nama pegawai, Betty, nomor teleponnya sekian. Selanjutnya ada input perpustakaan, nomor perpustakaan, FT1, nama perpustakaannya, alamat perpustakaan. Selanjutnya data perpustakaan. Ada FT1, Perpus TI, dan alamatnya di Surabaya. Nah, selanjutnya adalah tampilan about. Nah, di sini menjelaskan tentang perpustakaan UPN Veteran Jawa Timur telah membuat sistem informasi peminjaman buku untuk memudahkan pegawai dalam mengakses data sistem peminjaman buku.
Nah, di sini help-nya, apabila pengunjung perpustakaan mengalami kendala, silakan hubungi nomor di bawah ini. Nah, selanjutnya kita masuk lagi untuk melihat tampilan logout-nya. Nah, apabila sudah berhasil melakukan input, selanjutnya bisa logout akun. Nah, di sini logout-nya, terima kasih telah meminjam buku di Perpustakaan UPN Veteran Jawa Timur. Selamat berkunjung kembali. Nah, ini kita kembali ke home, seperti itu. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan untuk dalam pembuatan sistem informasi peminjaman buku menggunakan Dreamweaver. Sekian dan terima kasih.